Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Finna Sulfia dari 12 IPA 1 akan menjelaskan tentang pergolakan di negara Indonesia pada tahun 1948 sampai 1965. Yang pertama itu pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Terjadi pada tanggal 18 September 1948. PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri lainnya dalam Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didirikan Amir Syarifuddin pada Februari 1948. Aksinya yakni melakukan demonstrasi anti pemerintah, melancarkan propaganda anti pemerintah, mengadakan pemukokan sebagai aksi protes, mengadakan penculikan serta pembunuhan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada saat pimpinan Musso, PKI mengajukan tuntutan kepada pemerintah, yakni menghentikan perundingan-perundingan dengan Belanda, mengadakan pertukaran diplomat atau duta dengan Uni Soviet, menyediakan 50% dari anggota kabinet untuk anggota PKI. Untuk menumpasnya, Jenderal Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur. Tanggal 18 September 1948, PKI melancarkan kudeta di Madiun. Pada tanggal 30 September, Madiun berhasil direbut kembali oleh tokoh PKI. Dan tanggal 31 Oktober 1948, Musso tewas ditembak. Yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Darul Islam adalah kelompok Islam di Indonesia yang bertujuan untuk pembentukan negara Islam di Indonesia. Dimulai pada tanggal 7 Agustus 1942, dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Yang pertama itu pemberontakan di Jawa Barat. Akibat perjanjian Renville, divisi Siliwangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia dipindahkan ke Jawa Tengah karena Jawa Barat dijadikan negara Pasundan oleh Belanda. Ketika pasukan Siliwangi kembali ke Jawa Barat, Kartosuwiryo tidak mau mengakui tentara RI tersebut, kecuali mereka mau bergabung dengan DI atau TII. Untuk penumpasannya, maka dilakukan operasi Bharatayuda atau disebut dengan Pagar Betis. Pemberontakan di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Untuk penumpasannya dibentuk Komando Gerakan Benteng Negara atau GBN yang dipimpin Letkol Sarbini. Pemberontakan juga terjadi di Kebumen yang dipimpin Romo Pusat. Penumpasannya dengan GBN dari divisi Diponegoro. Pemberontakan di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menyerang dan mengacau pos-pos TNI. Akhir tahun 1959, Ibnu Hajar ditumpas dan ditangkap serta dijatuhi hukuman mati. Pemberontakan di Sulawesi Selatan. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya disalurkan ke masyarakat. Kahar Muzakar menuntut agar KGGS dan Kesatuan Gerilya dimasukkan dalam satu brigade yang dipimpin Hasanuddin. Pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati. DI-TII Aceh. Faktornya yaitu adanya berbagai otonomi daerah, pertentangan antar golongan, rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar. Tengku Daud Bereh memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Tanggal 20 September 1953, pemberontakannya diselesaikan dengan operasi militer dan musyawarah. Pemberontakan G30 SPKI. Gerakan 30 September adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, di saat 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya tewas dalam suatu usaha percobaan kudeta. Serangkaian kegiatan PKI, yakni membentuk biro khusus dengan ketua Syam Kamaruzaman, menuntut dibentuknya Angkatan 5, melakukan aksi sepihak, sabotase, dan aksi teror, melakukan aksi fitnah. Operasi penumpasan dilakukan oleh Maijen Soeharto yang memerintahkan kepada Kolonel Sarwono Edhi Wibowo untuk merebut PRRI dan kantor pusat telekomunikasi yang dikuasai oleh PKI. Maijen Soeharto menyampaikan pengumuman yakni telah terjadi pemberontakan yang dilakukan PKI. Kondisi Presiden dan Menko Hankam atau Kasab dalam keadaan aman dan sehat. Rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada. Pada tanggal 2 Oktober 1965, operasi diarahkan ke Halim Perdana Kusuma dan 30 Oktober ditujukan ke Lubang Buaya. Akhirnya G30 SPKI berhasil digagalkan dan diatasi untuk
dan diatasi. Untuk menumpas G30 SPKI di berbagai daerah ada 3 operasi, yakni Operasi Trisula, Operasi Kikis, dan Operasi Merapi. Kemudian selanjutnya yaitu pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau disebut dengan APRA. APRA adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan oleh mantan Kapten DST KNIL Raymond Westerling. Setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Spesiale Troepen tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya membentuk negara federal Pasundan di Indonesia dan mempertahankan hanya tentara sendiri pada setiap negara bagian RIS, dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas. Yang selanjutnya itu pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Faktor yang mempengaruhinya yaitu menuntut agar pasukan bebas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur atau NIT. Menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI, mempertahankan tetap berdirinya NIT. Pemerintah mengeluarkan ultimatum tanggal 18 April 1950 yang isinya, dalam waktu 4 hari, Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukannya harus dikonsinyasi, senjata-senjata dikembalikan, semua tawanan harus dilepaskan. Akhirnya Andi Aziz ditangkap dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Kemudian pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Didirikan oleh Christian Robert Soumokil. Tujuannya memisahkan diri dari Republik Indonesia dan menggantinya dengan negara sendiri. Untuk menumpasnya, pemerintah mengarahkan pasukan GOM 3 yang dibagi menjadi 3 grup, yakni grup 1 dipimpin Mayor Ahmad Wiranata Kusuma, grup 2 dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi, grup 3 dipimpin oleh Mayor Surjo Suban Rio. Pada tanggal 2 Desember 1953, Soumokil ditangkap dan dihukum dengan pidana mati. Kemudian pemberontakan PRRI dan Persemesta. Latar belakangnya yakni adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan dan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi serta meluas pada tuntutan otonomi daerah. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah, yakni Dewan Benteng di Sumbar, Letnan Kolonel Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Medan, Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Letkol Barlian, Dewan Manguni di Manado, Letkol Venje Sumwal. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan di Padang dengan Perdana Menteri Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Untuk menumpas PRRI atau Persemesta, dilakukan serangkaian operasi sebagai berikut. Operasi Tegas dengan sasaran Riau, Operasi 17 Agustus dengan sasaran Sumatera Barat, Operasi Sabta Marga dengan sasaran Sumatera Utara, Operasi Sadar dengan sasaran Sumatera Selatan. Operasi Gabungan, Operasi Sabta Marga 1 dengan sasaran Sulawesi Utara bagian tengah atau Letkol Sumarsono, Operasi Sabta Marga 2 dengan sasaran Sulawesi Utara bagian selatan Letkol Agus Prasmono, Operasi Sabta Marga 3 dengan sasaran Kepulauan sebelah utara Manado Letkol Magenda, Operasi Sabta Marga 4 dengan sasaran Sulawesi Utara Letkol Ruminto Hendra Ningrat. Operasi Mena 2 sasarannya merebut lapangan udara Morotal. Pemberontakan tersebut didukung Amerika Serikat. Terbukti pada tanggal 18 Mei 1958 pesawat yang dikemudikan ACPP warga Amerika Serikat jatuh di Ambon. Akhirnya pemberontakan tersebut dapat diamankan pemerintah. Pemberontakan negara federal dan BFO. BFO adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh Belanda, yang dibentak oleh Belanda. Juli 1948, BFO terpecah ke dalam 2 kubu. Kubu pertama menolak kerjasama dengan Belanda dan lebih memilih Republik Indonesia. Kubu kedua ingin agar garis kebijakan bekerjasama dengan Belanda tetap dipertahankan BFO. Itulah tadi pergolakan di negara Indonesia tahun 1948 sampai 1965. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.